Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sinau Geografi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi pemanfaatan SIG untuk pengembangan potensi wilayah. Materi ini kelas 12 ya. Bagi kelas 10 dan kelas 11 tetap bisa menyimak materi ini sampai selesai untuk menambah informasi dan juga menambah pengetahuan. Dan bagi kalian yang baru pertama kali lihat video ini atau pertama kali lihat channel ini, saya ucapkan selamat datang dan semoga cara saya menyampaikan informasi dapat kalian terima dengan baik. Pemanfaatan SIG untuk pengembangan potensi wilayah. Untuk membahas SIG ini, dasar-dasarnya tidak saya bahas di sini ya. Saya sudah buat videonya, materinya kelas 10, nanti kalian bisa klik aja linknya di deskripsi untuk melihat tentang dasar dari Sistem Informasi Geografi atau SIG. Dari SIG itu sendiri sebenarnya ada output atau hasil keluaran. Nah, di sini bentuk outputnya salah satunya adalah tabel. Yang kedua adalah peta dan yang ketiga adalah laporan. Nah, kali ini kita lebih fokus pada peta saja ya. Karena kebanyakan hasil output SIG yang banyak digunakan itu adalah peta. Ada beberapa contoh dari hasil SIG pengolahan data SIG yaitu berupa peta khusus. Seperti yang kemarin kita pernah bahas yaitu peta penggunaan lahan atau land use. Begitu juga dengan peta yang saya tampilkan ini. Ini saya dapatkan dari bapeda.kuningankap.go.id. Terima kasih. Jadi peta ini adalah bentuk contoh peta penggunaan lahan di Kabupaten Kuningan. Nah, bentuk seperti ini adalah hasil keluaran dari SIG, bentuk pengolahan data dari SIG ya. Begitu juga ada peta yang bentuknya seperti ini, tapi ini lebih ke arah peta wisata ya. Nah, peta ini saya dapatkan dari arsip skpd.batam.go.id, jadi menunjukkan peta persebaran daerah wisata di daerah Batam. Jadi di sini kita bisa melihat walaupun petanya kayak ya bukan formal gitu ya, tapi paling tidak peta ini bisa memberikan informasi. Nah, salah satu proses kerja atau sistem kerja dari SIG seperti itu. Pengolahan data dan memberikan informasi dari hasil outputnya berupa peta sehingga bisa dimanfaatkan dalam berbagai macam hal, termasuk pengolahan potensi suatu wilayah. Nah, sebelum kita bahas lagi bagaimana SIG itu bekerja, kita pahami dulu apa sih potensi wilayah. Jadi dalam sebuah wilayah dimanapun itu pasti memiliki potensi. Nah, ada 4 yang saya tampilkan di sini, mungkin masih banyak lagi, tapi saya hanya menampilkan 4 ya. Nanti kalian juga bisa menambahkan mungkin di kolom komentar. Potensi yang pertama yaitu potensi wisata. Jadi setiap daerah punya potensi wisatanya. Yang kedua yaitu budaya. Yang ketiga SDA atau sumber daya alam. Dan yang keempat yaitu potensi secara letak atau secara geografis. Lalu bagaimana SIG itu bisa bekerja untuk potensi-potensi wilayah tersebut? Nah, di sini saya buat sebuah alur di mana SIG yaitu Sistem Informasi Geografis. Di sini SIG melakukan pengolahan data spasial. Data spasial itu apa? Data spasial itu yang berkaitan dengan data geografis yang ada di permukaan bumi. Hasil pengolahan data SIG yang sudah dianalisis dengan berbagai macam analisis SIG itu ya. Hasil pengolahan data dengan menggunakan SIG itulah yang nantinya akan dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Analisis SIG seperti apa yang digunakan? Ada beberapa analisis ya, tergantung dengan kebutuhannya. Yang pertama bisa jadi analisisnya klasifikasi, bisa buffering, overlay, networking, dan juga 3 dimensi atau 3D. Kalau klasifikasi itu berarti kita mengelompokkan. Buffer itu dimana ada satu titik dan ada keliling atau yang melingkari di titik pusat itu. Overlay itu tumpang tindih di mana berbagai macam peta dijadikan satu untuk menemukan satu kumpulan peta tertentu. Kemudian ada networking yaitu jaringan ya. Kemudian yang terakhir adalah 3 dimensi atau 3D yang menampilkan hasilnya seperti penampakan aslinya. Kita tidak akan membahas yang detail ya di sini karena kita akan membahas tentang pemanfaatannya saja. Nah, bagaimana pemanfaatan data SIG itu untuk pengembangan potensi wilayah? Sebenarnya ada beberapa pemanfaatan. Yang pertama adalah untuk inventarisasi sumber daya alam. Yang kedua, perencanaan ruang. Yang ketiga, untuk sosial budaya. Ada perencanaan pembangunan, pariwisata, perencanaan transportasi, dan juga mitigasi bencana. Nah, kita bisa bahas satu persatu ya. Bagaimana SIG dalam inventarisasi sumber daya alam? Nah, SIG di sini berperan sebagai melihat atau menghasilkan sebuah peta nantinya hasil outputnya. Makanya di awal tadi kita membahas tentang hasil output yaitu berupa peta.
Nanti akan bisa melihat persebaran sumber daya alam. Dengan peta kita bisa melihat di mana saja persebaran sumber daya alam emas, perak, batu bara, dan beberapa sumber daya alam yang lain. Nanti jadinya peta persebaran sumber daya alam. Yang kedua, persebaran kawasan lahan. Nah, lahan itu kan macam-macam ya, banyak, nanti bisa muncul peta persebaran kawasan lahan. Ketiga, untuk pemantauan daerah pasang surut. Jadi nanti bisa kelihatan wilayah mana saja yang terdampak atau terkena dari wilayah pasang surut. Terakhir, untuk pemetaan geologi, jadi kondisi bumi yang bagian dalam itu ya. Oke, itu untuk inventarisasi sumber daya alam. Nah, selanjutnya perencanaan pembangunan. Perencanaan menentukan wilayah atau zona navigasi atau kesesuaian lahan. Nah, jadi sini saya tuliskan bahwa dalam hal ini SIG berperan untuk menunjukkan bahwa dari berbagai macam analisisnya, ya contoh saja menggunakan overlay, maka bisa ketemu yang namanya kesesuaian lahan. Nah, lahan tersebut yang sudah ditemukan maka bisa digunakan untuk apa saja. Contohnya untuk pembangunan tempat sampah. Untuk membangun tempat sampah pun tidak bisa sembarangan kan, takutnya nanti yang kena dampak adalah warga sekitar kalau diletakkan di tempat sembarangan. Maka ada perlu analisis khusus. Nah, SIG ini sebagai salah satu alat atau tools yang bisa digunakan dalam analisis tersebut. Yang kedua, untuk pembangunan terminal. Nah, terminal juga tidak bisa sembarangan karena hubungannya sama network atau jaringan transportasi nantinya. Ketiga, pembangunan bandara. Dan yang keempat yaitu pembangunan sarana publik. Jadi banyak sekali fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana publik yang bisa dimanfaatkan dan harus penempatannya strategis atau sesuai dengan kebutuhan, tidak bisa sembarangan. Selanjutnya yaitu perencanaan ruang. Jadi agak mirip juga ya. Jadi kalau perencanaan ruang itu lebih mengarah kepada tata ruang. Kalau pembangunannya tadi adalah untuk pembangunannya, yaitu dibangun untuk apa gitu ya. Jadi kalau tata ruang lebih kompleks ya, karena yang dilihat jauh lebih luas skalanya. Tata ruang wilayah ini akan melihat satu, jadi kalau mau menata ruang atau menata sebuah wilayah itu harus melihat satu, analisis dampak lingkungannya atau AMDAL. Yang kedua, daerah serapan air atau resapan airnya nanti bagaimana. Dan yang ketiga, kondisi tata ruang kota. Dengan berbagai analisis ini atau dengan kriteria-kriteria ini nantinya bisa menghindari beberapa hal. Yang pertama yaitu kerusakan lahan. Yang kedua, kemacetan lalu lintas. Ketiga, pencemaran suara mungkin, pencemaran air, dan juga pencemaran udara. Intinya dalam perencanaan ruang ini, ruang itu atau wilayah itu ditata sedemikian rupa supaya tidak merusak lingkungan, tapi kebutuhan masyarakat di situ juga bisa terpenuhi dengan baik. Nah, diperlukan sebuah jaringan atau network yang baik sehingga segala macam kebutuhan dan dampak lingkungan yang jelek-jelek itu bisa dihindari. Itu yang disebut dengan perencanaan ruang dalam hal ini ya. Selanjutnya yaitu bidang pariwisata. Kalau pariwisata ya sudah jelas ya. Yang pertama digunakan untuk inventarisasi pariwisata. Ya contohnya hasil peta wisata yang saya tampilkan di awal tadi. Jadi satu wilayah itu bisa kelihatan ada wisata apa saja, misalkan di kota Surabaya atau di Jakarta atau di Bandung dan sebagainya. Nah, itu bisa membuat sebuah peta persebaran daerah wisata. Sehingga ketika ada orang yang datang ke wilayah tersebut dan melihat peta tersebut, maka bisa tahu kemana saja tujuan wisatanya. Yang kedua, analisis potensi pariwisata suatu daerah. Jadi kalau daerah itu mau dikembangkan, dengan melihat hasil dari peta atau analisis SIG nanti akan bisa terlihat kira-kira ada potensi apa ini yang bisa dikembangkan untuk kemajuan wilayah tersebut. Selanjutnya untuk perencanaan transportasi, jadi lebih ke arah transportasi ya. Yang pertama, inventarisasi jaringan transportasi publik. Jadi dengan SIG bisa melihat seperti apa jaringan transportasi publik yang ada di satu wilayah. Dan begitu nanti akan mempermudah dalam hal evaluasi. Yang kedua, perencanaan perluasan sistem jaringan jalan. Ketika melihat network atau jaringan yang ada di suatu wilayah, nah, maka bisa dilihat kekurangannya apa saja. Nah, di situ akan dilakukan evaluasi. Contohnya seperti perluasan jalan atau perbaikan jalan. Ketiga, untuk kesesuaian rute alternatif. Terkadang angkutan publik itu ada rutenya. Nah, kalau kita bilang bahasanya adalah trayek, ada trayeknya. Nah, di situ akan dibuatlah sebuah trayek atau rute alternatif yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat di situ.
Terakhir, untuk analisis kawasan rawan kemacetan dan kecelakaan. Pembuatan jaringan transportasi itu tidak bisa sembarangan, harus benar-benar dilihat dampaknya termasuk kemacetan. Sehingga seringkali ketika timbul sebuah kemacetan akan dilakukan rekayasa lalu lintas, tujuannya hanya untuk mengurangi. Tapi akan lebih baik lagi jika membuat sebuah jaringan transportasi yang memang sudah mengantisipasi daerah rawan kemacetan, terlebih daerah rawan kecelakaan. Nah, di situ SIG berperan dalam bidang perencanaan transportasi. Selanjutnya yaitu sosial budaya. Kalau sosial budaya, SIG berperan dalam pengembangan pusat pertumbuhan wilayah. Yang kedua, melihat persebaran penduduk. Dari mana? Bisa jadi melihat dari luas wilayah pemukimannya. Dari wilayah pemukiman itu akan terlihat di mana saja persebaran penduduk di satu wilayah. Ketiga, persebaran lahan pertanian dan pola pengairan. Ya, dari penggunaan lahan atau land use itu bisa terlihat nantinya di mana saja persebaran lahan pertanian dan bagaimana sistem pengairannya karena melihat dari bentuk pertanian yang ada. Terakhir, yaitu untuk pengembangan pemukiman penduduk, kawasan industri, sekolah, rumah sakit, sarana hiburan dan rekreasi serta perkantoran. Ini lebih kompleks ya, karena berkaitan dengan sarana dan prasarana yang bermanfaat untuk masyarakat yang ada di situ. Jadi peletakannya memang harus sangat strategis. Jadi ini juga berhubungan dengan manfaat sebelumnya ya. Terakhir, mitigasi bencana. Mitigasi bencana di sini SIG berperan salah satunya untuk menentukan lokasi perlindungan di luar zona bencana. Jadi ketika ada sebuah bencana, baik itu bencana banjir, gunung meletus atau bencana-bencana yang lain, nah SIG bisa melihat di situ hasil analisisnya bahwa ada satu daerah atau zona-zona yang aman di situ untuk perlindungan. Ya ibaratnya tempat evakuasinya lah. Nah di situ bisa terlihat, oh ini aman sehingga layak dijadikan sebagai tempat evakuasi. Yang kedua, rute terbaik ke rumah sakit di luar zona bencana itu. Suatu bencana ada zonanya, ada wilayahnya ya. Sehingga ada zona lain di luar wilayah tersebut yang menjadi fasilitas kesehatannya. Ya berarti rumah sakitnya. Mana rute terbaik menuju ke rumah sakit akan terlihat dari hasil analisis SIG yang berupa jaringan jalan. Nah, yang ketiga, rute pengungsian alternatif. Jadi kalau orang mau ngungsi itu kelihatan saya arahnya mau kemana, melihat dari luas zona yang terkena dampak bencana tersebut. Terakhir, penyimpanan barang atau logistik saat bencana. Ya ini mirip dengan daerah evakuasi di mana ditentukanlah wilayah yang aman untuk menyimpan barang-barang, termasuk juga logistik bagi warga yang terkena bencana. Jadi sebenarnya manfaat SIG itu banyak sekali ya. Intinya nak, jadi SIG itu memiliki hasil outputnya sangat banyak yang saya sebutkan di awal tadi. Tapi kali ini kita membahas tentang peta. Jadi peta khusus inilah yang dimanfaatkan dalam berbagai macam hal, seperti mitigasi bencana seperti saat ini yang kita bahas, kemudian tata ruang kota, pembangunan, sosial budaya, dan juga transportasi. Sangat banyak sekali manfaatnya ya. Oke anak-anak, itu dulu materi kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.